Momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ternyata mampu menyambung kembali tali silaturahmi para pemain politik yang sempat terputus imbas persaingan panas di Pilpres 2024. Walaupun masih memperjuangkan jagoannya, pasangan Ganjar Mahfud lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun tidak membuat PDIP menutup rapat-rapat pintu komunikasi, khususnya ke kubu pemenang Pilpres, Prabowo Gibran. Tengok saja sibuknya kedua ketua tim pemenangan, Arsyad Rashid dari kubu Ganjar Mahfud dan Ruslan Ruslani dari kubu Prabowo Gibran yang saling berbalas kunjungan di momentum Lebaran. Silaturahmi politik di momentum Idul Fitri ini tentu saja tidak bisa dipandang sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja. Sebagai parpol pemenang pemilu legislatif 2024, PDIP tentu masih memiliki otot yang kekar yang pastinya akan merepotkan pemerintahan Prabowo Gibran jika sang banteng akhirnya memilih jalur oposisi. Masalahnya, upaya rislah PDIP dan Prabowo Subianto bukanlah perkara mudah. Apalagi ada cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejalan dengan pilihan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Kayaknya di rapat kabinet presiden nggak perlu teriak-teriak begitu deh. Orang juga dengerin, bro. Biar paten, bos. Biar agak semangat dikit. Betul. Ini kan baru kita mulai pertandingan lagi nih setelah maaf-maafan ini ya. Selama masa idah kemarin kan. Kita bahas setelah Lebaran ini gimana gimana situasi, termasuk sebentar lagi kita akan menghadapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, ini yang pertama. Narasumber kita Menteri Sekretaris Negara Bayangan. Betul. Ini satu-satunya menteri kita yang pernah ikut rapat kabinet beneran ya, beliau doang. Dan yang lainnya tuh partikelir, bos. Dan sangat identik dengan sebuah filosofi politik. Apa tuh? Kuat lawan, lemah adaptasi, Dinda. Siapa lagi kamu kan? Idrus Marham. Assalamualaikum Bapak Wapres. Waalaikumsalam ya. Tapi beneran Kita harus cium tangan sama presiden. Tapi Pak Mensesnek bener nggak di rapat kabinet beneran tuh harus teriak-teriak, halo selamat pagi gitu. Presiden itu biasanya kan agak slow, ya pikiran. Oke, sebelah kirinya kita baru saja mereshuffle Menteri Agama kita ya. Beliau ad interim. Interim ya, karena lagi pergi ke Tanah Suci. Ya, ternyata sebelum main ke Tanah Suci ke Singapura dulu, ke Thailand dulu nih. Gimana nih Anda ukhuwah Anda nih kan? Nah, ternyata kita reshuffle lah. Betul. Ada Menteri Agama kita yang baru ya, dari Purwakarta kita impor. Kang Ujang Komarudin. Ya, siap. Terima kasih Pak Presiden. Ya, Anda lebih cocok sebagai pelukis dibanding Menteri Agama. Seniman. Memang kita butuh Menteri Agama yang seniman ya. Oke, dan seperti biasa ya mewakili itu tadi kayaknya kesimpulan di VO tadi tuh ya beliau lah dari beliau ya. Ada Menteri Perhubungan kita, ya, ada Ciko Hakim. Assalamualaikum semua, selamat malam. Hubungan politik yang dulu. Sebagai ini khususnya bangun jembatan nih bang, jembatan komunikasi. Nah, kalau ini harus bener bagus jembatan komunikasi betul nih. Iya, Menkominfo Bayangan. Iya. Ini beneran membayangi Menkominfo. Ini Menkominfo betul. Dia membayangi terus kan. Ya, bayangannya Menkominfo maksudnya. Jadi minimal kalau Anda belum bisa deal sama Menkominfo-nya ya sama bayangannya juga bisa. Gitu. Ada Menkominfo Bayangan kita panel baru. Apa batin? Anda boleh berpendapat tapi nggak boleh lebih jago dari Menkominfo. Nggak usah. Kita ke Menteri Perhubungan dulu tadi pertanyaan prinsip lu tuh. Kalau itu kan tadi statement di situ. Makanya Ya kan kenapa saya bisa bantah muncul langsung. statement itu kan mungkin karena ada statistik. Ya kan. Kita bicara statistik aja. Ada statistik 7 periode ya kan. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh pada Pak Jokowi dan Mas Gibran dan juga Mas Bobi gitu. Kan 7 periode tuh.
ya kan, walaupun nggak penuh ya kan, ada 2 kali wali kota, 2 kali presiden, 1 kali setengah kali gubernur ya kan, 1 lagi wali kota Solo, 1 lagi wali kota Medan. Nah, terus kok tiba-tiba 6,5 dong. ya 6,5 ya. 6,5. Kita mau lebih-lebihin aja, jangan dramatis. Jadi ya kira-kira itu aja lah, itu kan bisa dinilai sendiri. Yang punya Pak Jokowi ini kan. Enggak. Terkejut badan nggak? Ciko ini logikanya logika nasabah bank. Berasa nabung terus mau narik bunga. Enggak dong, berasa nabung. Kalau ngomong enggak, statistik kan begitu. bukan bunga, berasa nabung duitnya jangan hilang dong. Minimal kan itu, nggak usah dapat bunga deh, duitnya jangan hilang. Ya. Berarti hilang nih. Harusnya kan mendorong sesuatu itu yang untuk kepentingan bangsa dan negara lah. Kalau begitu kan jadi kayak logika nasabah bank. Udah naruh mau narik bunga. Kalau ngomong statistik sepanjang jadi ngomong statistik. Pak Menteri mata kuliah MPS ini Pak Menteri Perhubungan ini kan ngomong statistik nih. Kayak data mudik. Jadi kalau ngomong statistik sebenarnya kan di sepanjang Pak Jokowi dan Mas Gibran mungkin yang didukung PDIP juga terjadi lompatan yang eksponensial juga buat pencapaian partai PDI. Gitu loh. Mulai dari Solo, kursi PDI lompat. Di Jakarta, lompat. Gitu. Di Pileg juga lompat. Persoalannya di ujung mungkin ya beda pandangan kan biasa saja. Yang penting buat kami yang penting tidak ada pengkhianatan buat bangsa, negara dan rakyat. Karena yang paling penting tujuan bernegaranya. Gitu. Pak Menteri-Menteri ya sabar dulu, kita selesaikan di pengkhianatan di sini aja, kita bikin kentang dulu. Karena Kaset Press kita mau laporan nih Pak Menteri. Oh, ini yang pokok ya. Baiklah Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga para Menteri, saya akan laporan dulu karena beberapa hari lagi nih Mahkamah Konstitusi di negara tetangga kita Indonesia akan menggelar sidang putusan terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024. Dan yang menarik, jelang putusan itu, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, juga mengirimkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan nih ke Mahkamah Konstitusi. Ini ikonik banget ya surat yang ditulis langsung. Bu Mega ini bahkan menambahkan tulisan tangan pribadinya di akhir dokumen dan ini dia fotonya. Jadi Bu Mega ini memang di dalam dokumen ini berpesan agar Hakim MK ini bisa mengambil keputusan yang dapat menjaga demokrasi di tanah air. Kita lihat bersama, tampilin full. Nih, terkait dokumen ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga mengatakan jika Bu Mega bukannya ingin mengintervensi keputusan dari MK, tapi untuk menyamakan pengajuan agar seperti dengan semangatnya dari RA Kartini. Jadi berharap ada harapan terang bagi keadilan konstitusi. Dan kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan. Ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Terkait dengan amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri ke Mahkamah Konstitusi, tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran juga punya pendapat yang berbeda. Salah satunya disuarakan oleh Otto Hasibuan yang menyebut kalau amicus curiae atau sahabat pengadilan ini sebenarnya hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan seluruh pihak yang tengah bersengketa. Sementara kan kita tahu ya, Megawati Soekarno Putri ini merupakan bagian dari pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres 2024, bagian dari paslon 03 Ganjar Mahfud. Sebenarnya gini, amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen
tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Agus Nurai. Yang pasti para hakim MK ini akan memberikan keputusannya sebentar lagi. Tinggal menghitung hari nih kayak lagunya sahabatnya Bang Ciko dan juga Mas Budi, Mas Wapres ya. Menghitung hari. Itu bukan sahabat gue, itu kakak gue. Baik, siap salah detik demi detik gitu kan. Kita Kalau Bang Ciko memang sahabat. Iya, kalau ini mbaknya ya. saya nggak enak dong. Pak Mensesnek juga nih melihat proses MK ini udah sampai di ujung dan terakhir kita lihat ada Manuver. bukan manuver ya, manifesto baru lah dari Ibu Mega menghadapi akhir putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya tidak jadi palu godam tapi palu emas katanya. Gimana? Pak Jadi Mensesnek? saya kira kita menghargai seluruh proses yang ada. Jadi siapapun di antara kita di dunia demokrasi ini kan bicara. Tetapi di sisi lain juga kita punya keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi juga punya pandangan dan tentu nanti putusannya tetap berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada. Kita tahu semua bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu kalau kita ingin pada satu kata kunci itu adalah menjaga sebenarnya. Menjaga konstitusi, menjaga apa dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita proyeksikan bahwa ya keputusan yang akan diambil itu dalam rangka untuk itu. MK bukan alat pemuas salah satu kelompok. Itu yang harus kita lihat. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman dari paslon 1, paslon 3 itu adalah menggunakan hak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ya tentu nanti kita lihat ya bahwa yang perdebatan-perdebatan yang muncul di permukaan ya itu kan ini kan sudah ada pola bahwa bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu adalah mengambil putusan berdasarkan kepada norma-norma hukum. Tetapi dari teman-teman lain itu juga mendesak, mendorong supaya keputusan yang diambil itu ada terobosan. Kenapa? Karena mereka banyak bicara tentang etika, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya. Nah, kan di sini kan persoalannya nih. Nah, tentu timbul pertanyaan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi mengambil putusan pada akhirnya nanti dan berdasarkan pada nilai atau etika, pertanyaan saya adalah apakah itu bisa menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil putusan sejatinya dalam rangka untuk menjaga itu memberikan solusi, bukan justru menimbulkan masalah baru. Izin dulu Pak Mensesnek. Siap. Ini kita break dulu Pak Mensesnek. Siap. Kita akan loyal kepada Presiden. Siap. Break atau reshuffle? Ya nanti tiba-tiba saya di reshuffle. Waduh. Mending kita break dulu. Oh ya udah. Reshuffle kan. Oke. Lumayan 6 bulan lagi kan? 6 bulan lagi. Kalau nanti pembuktiannya lemah, walaupun misalkan mohon maaf ada tadi ya dukungan dari Ibu Megawati gitu sebagai tokoh bangsa yang peduli terhadap proses DMK ini gitu masuk gitu. Nah kalau pembuktiannya lemah ya agak sulit juga. Jadi Pak Presiden, Pak Wapres, yang kedua rekomendasinya setelah ada rekomendasi tentang pembentukan Dewan Etik atau menurut istilah Ban Jimli itu adalah Majelis Etik Nasional, maka rekomendasi yang kedua adalah bagaimana merekomendasikan kepada ya DPR atau MPR bukan ya kepada MPR untuk segera melakukan evaluasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan terus terang saja ketika saya masih di DPR dulu, almarhum Bang Buyung itu sudah memberi catatan. Ya, suatu ketika beliau bicara dengan saya, Dinda Idrus, ini amandemen ini belum selesai meskipun 4 tahap. Ada mengatakan 4 tahap, 4 kali. Ini belum selesai. Masih banyak undang-undang yang perlu diharmonisasikan. Lalu saya bilang begini, benar Bang, setuju. Karena kemarin itu proses amandemen itu lebih pada aksi reaksi.
Jadi seakan-akan ini adalah sangat otoriter, baru 32 tahun. Lalu kemudian presidensial ini, maka dipangkaslah kewenangan-kewenangan presidensial itu lalu bawa ke parlemen. Lalu kemarin ini sekarang warnanya apa? Ini Hanta Yuda memberi nama sistem presidensial yang setengah hati. Ya, disertasi saya kemarin waktu saya di UGM itu demokrasi setengah hati. Oke, artinya gini, Pak Mensesnek, keinginan untuk membatalkan pemilu, melakukan pemilu ulang, membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, atau paling tidak mendiskualifikasi Gibran saja itu menurut Anda ya, belum terlalu masuk? Pertama, itu menyimpang dari yang sejatinya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan tentu menegakkan hukum keadilan itu adalah berdasarkan pada norma-norma hukum. Karena kalau kita bisa etika secara nasional, itu sekarang ini masih susah. Dan kemudian misalkan Prof. Puja mendefinisikan apa sih etika itu, ya pastikan definisinya bahwa itu diangkat daripada nilai-nilai agama yang bersifat universal dan budaya. Yang budaya tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Itu kan rumusannya, tetapi seperti apa konkretnya? Ya. Nah, begitu mau diimplementasikan pasti beda. Nah, ketika beda secara sosial di dalam masyarakat majemuk, itu akan memantik terjadinya masalah baru, masalah-masalah sosial baru. Jadi jangan mengira bahwa ada gerakan yang ada selama ini seperti itu, lalu kemudian yang lain diam-diam tidak ada juga. Nah, ini kalau sudah bicara kepentingan, itu tadi dikatakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, dibangun daripada nilai-nilai kegotong royongan. Nah, ini Mas Ciko lebih paham, lalu kekeluargaan. Apa itu? Di situ ada semangat kekitaan, semangat persaudaraan, semangat bersama, dan musyawarah mufakat dan lain-lain sebagainya. Itu arahnya ke sana. Jadi, nah kalau itu arahnya berarti sekali lagi Mahkamah Konstitusi mengambil putusan berdasarkan norma-norma hukum ya dalam rangka untuk menjaga, karena itu memberikan solusi. Ya, solusi jangan pernah mengambil keputusan di luar daripada norma karena tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Lalu bagaimana pikiran teman-teman yang ada yang sangat cerdas, akomodasi dalam rekomendasi yang segera ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang terkait. Saya kira seperti itu yang cerdas gitu loh. Baik, Pak Mensesnek. Cocok juga Pak Mensesnek kita reshuffle jadi ketua MK ini kayaknya. Bijak dan sangat konstitusional ya. Bijak dan bajik juga. Kali pertimbangan untuk menjadi wakil hakim konstitusi mewakili berarti staf saya diangkat jadi Mensesnek loh. Dia belum berani, makomnya belum beda. Ya, Menhub mungkin mau lagi. Menhub atau Mas Ciko sekalian. Ya. Gimana Pak Menhub? Kalau melihat bahwa sebenarnya ini kan udah di ujung nih MK nih. Kemudian Bu Mega memberikan bom terakhir lah. Enggak lah, kalau gini, apa yang disampaikan Bang Idrus tentu kan itu suatu opini yang sebenarnya nggak ada yang salah juga. Tapi juga saya rasa nggak ada yang salah juga kalau hakim konstitusi atau hakim di pengadilan manapun ya, kecuali Ciko Hakim maksudnya. Bertindak bukan hanya terkait dengan norma hukum. Kenapa sih hakim itu dipilih? Karena kan dia just, dia adil, ya kan. Keadilan itu muncul karena ada punya nilai-nilai moral, ya kan, punya nilai-nilai etika yang saya rasa sesungguhnya walaupun semajemuk apapun suatu negara bahkan dunia ada nilai-nilai yang benar-benar universal ya, yang seperti kita hormat pada orang tua, itu saya rasa sangat universal. Ya, nggak ada satu kultur pun di seluruh dunia, mungkin prakteknya berbeda, ada yang cium tangan, hanya ada yang mengangguk, tapi terkait itu kan semuanya universal. Jadi banyak sekali yang universal yang sebenarnya tidak harus selalu termaktub dalam tulisan. Nah, that is why sampai hari ini pengadilan kita walaupun sudah begitu canggih AI, tetap menggunakan manusia, dan harapan kita tentunya sampai akhir zaman secanggih-canggihnya artificial intelligence ya kan, yang bisa merangkum semua norma hukum, semua konstitusi, semua pasal-pasal di bab-bab manapun, itu tetap menggunakan manusia sebagai pemutus perkara. Iya dong. Ya, artinya apa? Karena manusia punya empati, dia punya simpati, dia punya nilai-nilai moral, dia punya nilai-nilai etika yang menurut saya itu juga harus diterjemahkan dalam putusan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita ini kan sedang berjuang. Nah, berjuang dalam koridor yang masih diperbolehkan dalam konstitusi. Kalau kita bicara soal hukum, artinya kita berjuang maksimal dalam gugatan itu tidak ada batasan kita menggugat apa, ya kan itu. Nah, ini yang
seharusnya juga harus dihormati. Terkait dengan Amirus Kuriae atau Korea kalau kata senior saya Mas Bambang Pacul. Mas Bambang nanti dianggap Korea lagi. Amikus Korea. Itu ini kan juga sesuatu hal yang sifatnya diskresi ya untuk Mahkamah Konstitusi, apakah dia akan menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan itu menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Nah, tapi kan itu adalah upaya maksimal yang dilakukan Ibu Megawati di sini sebagai seorang warga negara biasa, gitu ya, seorang tokoh bangsa, ya, seorang warga negara biasa, seorang perempuan yang melihat apa yang terjadi ini perlu diberikan masukan-masukannya dan lain-lain. Itu aja. Masukannya tadi ini membawa semangat-semangat dari R.A. Kartini katanya habis gelap terbitlah terang. Mau seterang apa sih, Pak Menteri? Saya meyakini begini ya. Ada catatan kita dalam berdemokrasi, terutama dalam persoalan MK. Saya mungkin yang paling keras mengkritisi itu. Kalau kembali kan saya Menteri Agama nih, dikit-dikit lah pakai inilah ya. Ayat. Biar terbukti. Saya juga. Nah, kalau kita bicara perspektif hakim itu kan kalau kata sabda Nabi ada dua. Ada dia kakinya satu di surga, satu di neraka. Jadi kalau dia memutuskan dengan putusan yang adil, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, tapi kalau sebaliknya itu neraka, itu pasti. Nah, dalam konteks ini apakah yang lalu-lalu gitu ada persoalan misalkan etik lain sebagainya itu seperti apa? Tentu ya kalau kembali kepada nilai agama gitu ya, maka ya ukurannya ukuran dalam konteks adalah ketuhanan gitu ya. Tapi dalam konteks kehidupan kita ada soal moralitas. Jadi moralitas yang tadi Bang Idrus katakan mengatakan bahwa kalau kita bicara soal hukum itu ada nilai moral juga. Tetapi di saat yang sama kita harus melihat pembuktian. Hukum itu soal pembuktian. Seberapa besar, seberapa banyak, seberapa kuat, seberapa valid, seberapa objektif pembuktian itu. Kalau nanti pembuktiannya lemah, walaupun misalkan mohon maaf ada tadi ya dukungan dari Ibu Megawati gitu sebagai tokoh bangsa yang peduli terhadap proses DMK ini gitu masuk gitu. Nah, kalau pembuktiannya lemah ya agak sulit juga. Saya meyakini hakim-hakim ini adalah negarawan-negarawan yang akan memutuskan dengan adil. Saya percaya itu. Karena begini, begitu luar biasa ya, yang lalu gitu persoalan MK ini, maka hakim akan berpikir yang menurut saya lebih berjiwa negarawan itu. Kenapa? Konteksnya adalah ketika saya membaca begini. MK ini apa ya istilahnya ya? Kalau saya katakan MA ini dan MK ini selalu bersaing dalam konteks untuk mendapatkan simpati publik lah, kalau saya katakan. Jadi kepercayaan publik. Dalam sejarah Republik ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Bayangkan Mahkamah Agung itu mohon maaf, sekretaris MA-nya 2 kali masuk penjara, mohon maaf ya. Tetapi MA ini lagi hancur. Harusnya dia yang minta maaf ke kita itu. Tetapi MK-nya itu lebih buruk. Kepercayaan publiknya dibandingkan Mahkamah Agung. Bayangkan MA saja yang buruk, ini lebih buruk lagi. Nah, dalam konteks hari ini saya meyakini dalam Pilpres ini, maka keputusannya itu akan diambil dengan menurut saya akan seadil-adilnya. Saya percaya itu. Ini soal seadil-adilnya dalam perspektif Menteri Agama ini gimana? Menteri Agama? Ya tadi kembali kepada moralitas, kembali kepada keilmuan yang ada, kembali kepada bukti yang ada. Saya meyakini itu. Karena kalau kita misalkan ini yang pokok, yang substansi adalah pembuktian. Tetapi kalau yang diambil ada yang lain, progresivitas misalkan ya, putusan hukum gitu ya, itu agak sulit. Jadi saya akan melihat bahwa pembuktian itu yang utama, yang harus menjadi pertimbangan hakim. Tetapi yang lain, mohon maaf, yang pinggir-pinggiran ini, ya akan diterima, tapi saya meyakini tidak akan menjadi pertimbangan yang spesial. Yang pertimbangan spesial adalah bukti hukum yang sudah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Saya meyakini itu. Oke. Gitu. Sebenarnya ini kalau boleh aku tambahin. Ya, boleh. Ini yang disampaikan Bang Idrus tadi, ditambah dengan Mas Ujang tadi, ini yang disebut oleh Mbak Mahfud bahwa what we are doing right now it's beyond election. Artinya within the election, yang berada dalam konteks election, tentunya kita ingin gugatan kita diterima. Tetapi yang beyond, yang berbicara tentang masa depan Indonesia ke depan, nah itu tadi yang disampaikan. Bahwa harus diakui bahwa ada etika-etika yang dilanggar. Betul. Bahwa ada politisasi bansos yang memang terjadi, walaupun itu mungkin
tidak secara hukum bisa dibuktikan mengubah hasil suara pemilu, ya kan? Dan ini sebenarnya udah berjalan sebelum putusan MK ini ada, ketika KPK mengeluarkan imbauan bahwa jangan ada lagi bansos di bulan-bulan yang mendekati pilkada. Artinya kan ada semacam pengakuan, ada yang salah kemarin. Nah, harapan kita di harapan minimal kita. Harapan maksimalnya tentu gugatan kita diterima. Ya kan? Kita dimenangkan dengan gugatan. Tapi harapan minimal yang sesungguhnya juga tidak kalah penting, yang beyond election itu, bahwa untuk ke depan kita harus mengakui ada yang salah dalam penyelenggaraan pemilu kemarin. Gitu. Itu ya. Oke, Bang Panel, Menkominfo ini Presiden Jokowi jadi objek yang selalu variabel yang dibicarakan dan menjadi pertimbangan penting nih dalam persidangan MK kemarin, bantuan sosial, etika, tadi Pak Hasto bilang nepotisme, dan objeknya bukan Pak Prabowo, Presiden Jokowi justru malah. Mohon izin Pak Presiden. Pak Wapres. Jadi yang mana Presiden? Ini Presiden Kaset Pres. Iya. Tapi kita rapat kabinet nggak ada konsumsinya ini, bingung juga nih. Semangat puasa ini Pak. Masih bulan Ramadan nih, Puasa Syawal, belum ya? Syawal ini. Emang di sana ada konsumsinya, Bang? Ada. Ada. Sebelum rapat itu makan dulu, di dalam ada Makannya biar minggu lagi. depan saya siapin. Oh tadi Sister Rina Utajulu udah menyediakan konsumsi sebelum ini Pak. Jadi Pak Presiden dan Pak Wapres mohon izin. Ini menurut saya sih biasa-biasa saja semua. Kondusif-kondusif saja. Ini kan kehidupan politik. Jadi normal-normal saja. Dalam kehidupan politik saya pikir ada 3 kerja politik. Yang pertama, kerja politik itu produksi isu. Ya. Saya pikir tahap-tahap produksi isu lagi dibikin. Ya. Dan itu biasa aja. Misalnya Gitu ya. coba ceritain dulu dong. Ya banyak ini yang lagi nyembur-nyembur isu lah. Pengkhianat lah, bansos lah, inilah. Itu kan produksi isu, itu kerja politik itu, Pak Presiden. Oh, itu bentuk kerja politik. Itu kerja politik itu. Salah satu kerja politik, produksi isu. Dalam kerangka cipta opini. Nah, mempengaruhi. Termasuk amigos Kurai. Itu masuk kerja kedua. Manuver politik, membuat peristiwa politik. Nah, itu amicus curiae itu. Ya, yang ketiga mobilisasi politik nanti. Keseret nggak bawahnya? Nah, tapi saya pikir ini Pak Presiden ujungnya nanti kan di putusan MK. Kita yakinlah dengan kapasitas MK akan memutus seadil-adilnya tadi. Kita tunggu saja, gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang lagi melakukan kerja-kerja politik, ya kita juga kasih sajalah. Ya kan? Itu juga penting buat teman-teman yang sedang melakukan itu. Produksi isu, manuver, ya. Saya pikir tuh nggak ada masalah, gitu loh. Tapi nanti ujungnya tetap putusannya di MK. Habis putusan MK, Pak Presiden mohon izin. Habis itu ada pilkada serentak nanti. Udah geser lagi juga isunya nanti. Gitu. Jadi saya pikir sejauh ini kondusif-kondusif aja Pak Presiden. Tapi Apa tadi 3 cara kerja politik apa tadi ulang? Pertama produksi isu, isu bansos, isu pengkhianat, iya kan? Isu apa lagi itu? Nepotisme. Terus struktur masif apalah gitu kan? Terus nepotisme, itu bagian dari produksi isu. Yang kedua, Kereta cepat diomongin lagi. Ya kan? Utang pemerintah. Kan dulu. Iya. Dia ngasih materi. Isu. Padahal tadi sudah bisa diproduksi bahannya, Bos. Kereta cepat diomongin Bisa lagi. diproduksi berarti ada bahannya. Terus utang pemerintah diomongin juga. Itu namanya produksi isu. PCR. termasuk yang Persoalannya isu ini dimakan nggak sama publik. Iya kan? Oke, yang kedua Gitu. tadi apa? Yang kedua manuver, tindakan, membuat peristiwa politik. Itu Baru yang ketiga ujungnya mobilisasi. Keseret nggak bawahnya nih? Tapi menurut saya nggak dimakan, Pak Presiden. Nggak Jadi keseret ya. situasi kondusif, Pak Presiden. Ya, Oke. apalagi nanti setelah putusan MK, kita yakin kapasitas MK akan memutus tadi kata Prof. Ujang dengan seadil-adilnya, lihat ada buktinya atau tidak. Ini kan semua ceramah-ceramah doang kalau kata Hotman. Buktinya susah, gitu loh. Jadi kita tunggu aja. Jadi kita memaklumi juga kawan-kawan yang lagi melakukan kerja politik, nggak apa-apa juga. Kita maklumi juga yang durasi sudah mulai menipis, kita break dulu kalau gitu. Gitu ya. Biar Pak Mensesnek ini bisa ke toilet. Udah nggak tahan kuliah kakaknya gini-gini. Kita akan break dulu, kami akan segera kembali.
ada juga yang katanya mau menjaga hubungan baik. Nah. Tapi beneran apa enggak nih ya? Itu Coba gimana, nih ya. Kita simak ada cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka yang mengaku ternyata sudah membicarakan loh kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Mensesnek nih untuk menyapu secara etika-etika ini, saya mau kasih kesempatan Menhub dulu menjawab ini katanya Kerja politik. kerja politik Ini aja. dekat-dekat. Saya jawab satu aja deh. Saya jawab yang pertama, yang lain lupa gue soalnya. Kalau bisa diproduksi berarti ada bahan. Berarti kan produksi isu. Berarti kan ada bahannya. Ya udah itu aja. Ya kan bahannya ya itu apa yang sudah dilakukan ya dari pihak sana sehingga itu bisa menjadi bahan untuk diproduksi ya kan. Tadi sebenarnya nggak ngomongin kereta cepat, Bos. Tapi diomongin ya kan. Kan bocor, emang bocor. Utangnya emang 70 tahun terus bocor. Artinya kan ya itu bahannya, nggak apa-apa dong diproduksi ya kan. Yang produksi sebenarnya bukan kita kan, media dulu yang produksi, kita ngolah ya kan, biasa lah itu ya kan. Tapi kan ada bahannya. Jadi tadi itu makanya jangan malah dikasih bahan kita. Jadi itulah intinya itu aja. Iya, jadi bahan dari Anda nih Pak Menkominfo nih, Pak Jokowi. Kalau ada asap pasti ada api, kan itu aja. Diproduksi, ya ada bahannya diproduksi, terus dilempar ke publik. Laku nggak tuh barang? Nggak laku, Bos. Ya kita lihat. Nggak dimakan sama bawah. Jadi Pak Presiden, Mensesnek, Pak Wapres, dan teman-teman menteri, saya kira saya ingin mengulangi begini. Semua punya harapan. Dan terakhir Ibu Mega. Supaya Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya betul-betul mencerminkan keadilan. Ya kalau bahasanya itu dalam menegakkan hukum dalam rangka keadilan. Nah pertanyaannya adalah ya keadilan seperti apa? Nah bagi kami adalah keadilan itu adalah menetapkan sesuai dengan norma hukum. Karena memang itu dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga, ya untuk menjaga apa? Dijaga konstitusi, demokratisasi, keadilan dan lain-lain sebagainya. Sehingga juga menjaga supaya jangan keputusan itu jangan menimbulkan masalah baru. Nah oleh karena itu maka ini adil, pikiran-pikiran yang ada dengan kecerdasan yang ada dari teman-teman itu tetap diakomodasi. Diakomodasi dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan kita ke depan. Kan itu kan untuk kita buat seperti itu. Kalau kita ingin menata. Dan inilah fungsi daripada Mahkamah Konstitusi menjaga. Nah apa itu? Pikiran-pikiran cerdas selalu ada. Misalkan yang disampaikan tadi itu, teman-teman yang ada itu diakomodasi dalam rekomendasi. Nah ini kan sangat luar biasa. Tidak ada yang hilang di dalam proses ini. Kita menghargai semua. Kenapa? Karena keadilan bagi kami misalkan yang berada di sini adalah bagaimana supaya norma hukum kita tegakkan dalam rangka untuk keadilan, kemudian fakta-fakta kita angkat apa tidak. Dan saya terus terang saja selaku mantan Menteri Sosial, ya di isu tadi itu betul. Bahwa tadinya itu ada 400 sekian triliun, padahal tidak. Yang ada di Kementerian Sosial itu terakhir itu hanya sekitar 70-an triliun. Baru di apa namanya itu di tempatnya Kementerian Pendidikan, kemudian Agama itu sekitar 80-an. 340 triliun itu Mas Ciko itu adalah untuk subsidi. Dan ini ada di bawah Kementerian Ekonomi. Ini aja sudah salah, tidak sesuai dengan fakta. Tetapi bukan itu persoalannya. Tetapi meskipun demikian, sebagai sebuah ide harus kita akomodasi. Kenapa? Karena bangsa ini majemuk, apabila ada di antara kita merasa tidak terakomodasi, ini juga timbul masalah baru. Tetapi kita berikan koridor, Prof. Pujan. Apa koridornya? Ada putusan, ada rekomendasi, dan rekomendasi ini nanti secara sungguh-sungguh diperhatikan, karena semua juga apa komitmen kita. Paslon 1 dan paslon 3 kalau memang ada terbukti atau tidak jangan lagi terulang. Supaya tidak terulang perlu ditata. Bagaimana menatanya diberikan koridor. Koridornya apa rekomendasi. Dan rekomendasi itu harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Teman-teman di Senayan dong. Mas Ciko terpilih. Saya tidak tahu Mas Baru Nggak terpilih. Ya jangan. Tidak boleh lagi. Kita menteri soalnya. Tidak boleh ya. Jadi saya kira ini koridornya seperti itu. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi juga sudah terjaga. Ya, dan tidak mengikuti tapi betul-betul berada posisi yang netral dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oke. Nah, saya kira itu inti dari
pikiran-pikiran yang ada, sehingga tidak boleh ada anak bangsa ini pikiran-pikirannya yang tidak kita perhatikan. Jadi Harus keputusannya diakomodasi. nanti diharapkan bisa tetap menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau soal jaga-menjaga nih Pak Presiden, Pak Wapres, dan para menteri ada juga yang katanya mau menjaga hubungan baik. Tapi beneran apa enggak nih ya? Itu Coba gimana, nih ya. Kita simak ada cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka yang mengaku ternyata sudah membicarakan loh kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ada rencana ketemu Bu Mega juga nggak Mas? Mas Gibran. Terus ini Mas, misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi gitu, Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Sama ini Mas, mungkin Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Nah itu tadi pernyataan yang terbaru ya, tapi yang jelas silaturahmi Hari Raya Idul Fitri ini bisa dikatakan apa ya, memiliki bau-bau adanya manuver-manuver. Karena kalau kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan sejumlah tokoh kunci di Pilpres 2024, termasuk adanya gerakan-gerakan atau manuver yang dilakukan dua ketua tim pemenangan, Arsyad Rashid dari kubu Ganjar Mahfud dan Rosan Ruslani dari kubu Prabowo Gibran yang sudah saling berbalas kunjungan di momen Lebaran ya, walaupun sama-sama dari satu organisasi gitu ya, tapi kan tetap aja nih sempat berseteru gitu di Pilpres. Nah ini gimana nih hubungannya, apakah memang mau diperbaiki atau ada arah-arah yang menuju ke 1-2 titik gitu ya. Tapi yang pasti ada juga PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono yang hadir di acara Halal Bihalal Partai Golkar. Kira-kira apakah P3 ini nantinya akan mengalihkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran atau gimana? Ya sekarang kan saya belum bisa menjawab karena kan P3 masih menjadi koalisi Indonesia Bersatu, yaitu koalisi pemerintahan Pak Jokowi Dodo ya. Dan nanti untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik gitu kan. Jadi kalau koalisi ya tentu nanti untuk langkah yang ke depan ya kita nanti dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu. Tapi internal P3 udah diskusi belum sih Bang kalau misalnya lebih banyak yang mau bergabung sama pemerintahan Prabowo Gibran atau justru kontra Bang? Ya kita belum membicarakan itu kok, ya, karena kita sekali lagi kami masih koalisi dengan Indonesia, ya bersatu di bawah pimpinan Pak Presiden Jokowi. Diskusi informal belum ada gitu Bang, soal kepentingannya lebih banyak mau jadi oposisi atau enggak? Karena kemarin Bang Romi sempat bilang nggak mau jadi oposisi yang cuma aksesoris Bang. Ini kayak sinyal bahwa P3 mau merapat gitu ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sampai sekarang belum dibahas. Belum dibahas. Sebelum tanya soal apa yang terjadi di Halal Bihalal Partai Golkar kepada Pak Mensesnek, saya ke Pak Menteri Perhubungan dulu. Jadi gimana nih Pak Menhub soal tadi balas berbalas, kan kalau Pak Ganjar bilang ya terbuka gitu kan. Iya benar-benar. Kalau saling berkunjung di bulan Syawal ini kan udah menjadi adat dan budaya kita. Nah, ini kalau dinilai tadi soal etika dan moral, etika di bulan Syawal ini saling tegur sapa, saling maaf-maafkan. Apalagi kalau kita bicara Rosan sama Arsyad gitu ya. Itu kan teman lama, bukan hanya soal Kadin. Bahkan ketika mereka belum jadi pengusaha, masih usia-usia kuliah juga udah berkawan. Gitu. Saya sendiri mengenal Rosan udah 30 tahun gitu. Gitu juga Arsyad. Nah Mbak Puan bahkan bulan puasa buka puasa di rumahnya Rosan gitu. Ini hal yang biasa karena memang ada hubungan pribadi yang memang sudah lama saling mengenal satu. Yang kedua, tapi apakah itu menjadi sifatnya selalu membicarakan soal politik atau memang menjadi sikap politik gitu ya. Berarti kalau ketemu berarti apapun yang si A pikirkan soal politik dia setuju kan enggak itu. Ya, ini biasa aja seperti di DPR semua orang berjumpa ya kan. Di pimpinan DPR ada beberapa partai yang berbeda di situ yang bertemu setiap seminggu bisa 2-3 kali. Tidak, artinya bukan berarti sepakat-sepakat aja. Bahkan ketidaksepakatan itu kan memang harus dibicarakan juga dalam pertemuan, ya kan? Yang ketika bertemu membicarakan soal ketidaksepakatan, ya kan gitu. Oh ya, gue nggak sepakat ya, udah ya kalau gitu, oke gitu. Nah ini hal yang biasa aja menurut saya. Tapi apa yang disampaikan Gibran itu saya kurang mendengar ya. Tapi apa kira-kira tadi apa sih? Saya bilang iya nanti diatur waktunya, nanti dijadwalkan. Oh gitu. Untuk termasuk diantaranya ketemu Bu Mega. Ya sampai hari ini soalnya kita belum ada jalur komunikasi yang dibuka dari pihak yang katanya ingin bertemu ya berarti kita belum ada itu, belum ada jalur komunikasi yang mengarah untuk minta bertemu dengan Bu Mega. Yang saya tahu ya itu aja.
Tapi kalaupun iya, apapun menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan, kalau kita percaya politik itu sebagai the art of possible, ya kan, seni dari segala kemungkinan. Apalagi kalau kita percaya Tuhan, apalagi ya kan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, ya kan. Jadi intinya kita lihat aja. Tapi kan proses-proses itu tentunya kembali lagi kalau kita dari PDI Perjuangan sebagai bagian dari TPN Ganjar Mahfud, ya nomor satu memang kita menunggu putusan MK. Ini kan bagian dari proses, bagian dari menghormati proses nomor satu, menghormati pemilih-pemilih kami juga pastinya. Gitu. Oke, tuh tadi kalau dari hasil statement dari Gibran Rakabuming Raka, nah ini yang perlu diperjelas juga nih soal gimana posisinya kemarin waktu di silaturahmi halal bihalalnya Partai Golkar. Ya memang Golkar kemarin itu melakukan halal bihalal dan beberapa partai yang datang. Salah satu diantaranya memang P3, ya Pak Murdiono datang, di situ juga dari PAN, kemudian dari PBB, kemudian ada banyak memang yang hadir ya pada waktu itu. Ya memang yang menarik itu adalah masalah P3 ini, dan saya kira jawabannya kan jelas tadi sudah disampaikan. Bahwa ini semua proses, dan saya kira sama dengan Menteri Perhubungan tadi, karena ada juga yang sebenarnya bahwa proses-proses yang terjadi, proses politik yang terjadi setelah ada ketetapan KPU tentang pemenang paslon 2, lalu kemudian ada permohonan keberatan dari teman-teman, kan ini menunggu 22. Sehingga semua nanti kepastian posisi-posisi politik itu akan terjadi di situ. Tetapi proses-prosesnya ada tetap jalan. Apalagi misalkan, nah ini mestinya Menteri Agama lah yang sejatinya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, sejatinya ya proses komunikasi politik secara sungguh-sungguh memanfaatkan momentum Idul Fitri. Kalau ini berjalan secara normal, sejatinya ini momentum untuk mencairkan komunikasi politik. Karena biasanya itu untuk melakukan komunikasi itu kan agak susah ini. Nah kalau tidak ada momentum, nah itulah kata Menteri Agama, yaitu raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Jadi kita kembali dari peperangan yang kecil kepada besar. Lalu ditanya apa itu? Yaitu jihadun nafs, melawan diri sendiri. Nah, ada momentum Idul Fitri ya yang dalam perspektif agama disiapkan, maka ini mestinya tadi Mas Ciko sudah ini dimanfaati. Bang, izin. Jadi gitu. Tapi kalau Abang kan di Golkar pengalaman kan semuanya bisa berdiskusi. Ya betul. Nah gimana perasaan Abang melihat misalnya Pak SBY sama Bu Mega lama nggak bersama gitu misalnya. Nah, ini kan kasus yang berbeda dengan nature dan kultur yang ada di Golkar gitu loh. Nah karena itu yang saya katakan tadi adalah memang tantangan. Tantangannya apa? Karena kita lihat dalam dua perspektif. Perspektif kehidupan kebangsaan, hari ini yang diperlukan bangsa ini adalah keteladanan dari para tokoh. Nah, ketika kita minta bagaimana supaya ini bersatu, tetapi tidak dicontohkan di atas, ini kan jadi persoalan. Ini kan jadi persoalan. Jadi ada keteladanan, ada perspektif kehidupan kebangsaan. Tapi ada pelajaran juga itu. Ya. Tidak bersatunya konsisten juga. Iya. Pelajaran konsistensi juga itu. Tetapi bukan. Tetapi kan ini adalah keteladanan seperti apa yang diperlukan kaitannya dengan etika tadi Mas Ciko kan. Kan kita kan konsepnya ada etika, ada moralitas oleh Menteri Agama. Nah ini kan tuntutan. Belum lagi misalkan kita lihat dalam perspektif agama. Ini kewenangan Menteri Agama tetapi tidak apa-apa. Ya saya katakan begini. Anda cocok jadi Menteri Agama. Di dalam agama itu diinspirasikan atau diatur sedemikian rupa, siapa yang memulai itu mendapat pahala lebih besar. Oke, supaya kita bisa lebih mulai lebih dapat lagi pahala diskusinya, lebih besar. Pahalanya lebih besar, kita break dulu. Ada Menteri Agama pengen cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Ya. Mau wudhu. Ya mau wudhu belum waktunya sholat, tapi ya cuci muka dulu. Kami akan segera kembali. Bisa tidak? Ini juga realitas yang tidak bisa kita ingkari. Bahwa di dalam proses politik ini ada gesekan-gesekan, itu harus diakui juga. Tidak boleh kita mengingkari itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini ada Idul Fitri. Oke, kita kembali lagi di rapat Kabinet Bayangan dan kita lanjutkan tadi setelah berwudu tadi gimana? Saya ingin lanjut dikit, Pak Presiden, Pak Wapres. Jadi
Saya kata-kata dalam perspektif agama dengan momentum yang ada ini, kalau dimanfaatkan sedemikian rupa, siapa yang memulai itu dapat pahala yang lebih besar. Dan kita harus mengakui bahwa ini juga realitas yang tidak bisa kita ingkari. Bahwa di dalam proses politik ini ada gesekan-gesekan, itu harus diakui juga. Tidak boleh kita mengingkari itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini ada Idul Fitri. Siapa yang memulai di dalam Rasulullah itu mengatur sebaik-baik umatku adalah apabila ada di dalam proses komunikasi masalah yang memulai itu dapat pahala lebih besar. Tidak ada masalah saja lalu memulai itu dapat pahala. Tapi kan masalahnya kalau ini kalau memulai bisa dianggap lebih butuh, Bang. Nah, persoalannya Bapak Presiden, ini maaf biar nanti Pak Menteri Agama. Persoalan kehidupan kita, sosial kita hari ini ada kecenderungan atau ada indikasi yang sangat kuat kita lebih takut kepada sanksi sosial daripada sanksi agama. Misalkan ini tadi ada komunikasi, siapa mulai tidak memulai, lalu muncullah tadi kata-kata yang saya tidak mau ulang lagi. Bahwa ini ada macam-macam lah. Nah ini persoalannya adalah apa kita takut kepada apa cap yang disampaikan oleh orang atau kepada Tuhan. Nah ini kan persoalan kita juga hari ini lebih takut kepada nilai sanksi sosial daripada sanksi agama. Nah ini jadi persoalan. Nah kalau ini kembali kepada Mas Ciko tadi, sementara kalau kita bicara tentang moralitas dan nilai, itu adalah dari nilai-nilai agama yang universal dan nilai-nilai budaya sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Nah berarti mestinya nilai-nilai agama yang kita kedepankan bukan nilai sosial dalam arti ya seperti itu tadi. Ya jangan lupakanlah apa kata orang yang penting satu sebagai tokoh. Baik, kami pertimbangkan Pak Mensesnek, Anda cocok juga jadi Menteri Agama. Nah, nanti ngambil alih. Mau jangan diresapel Pak Presiden. Makanya Anda jangan terlalu banyak ayat juga, nanti takutnya beliau jadi terlalu sekuler jadi Menteri Agama kita. Nanti menterinya sekuler. Iya. Minder nanti. Pak Mensesnek ada tulisannya, tidak ada open house. Tidak open house. Iya. Nah itu masalahnya. Kemarin katanya Pak Jokowi mau datang ya, Pak Presiden ya. Terus kemudian diminta untuk bicara dulu lah sama ranting-ranting katanya yang berjatuhan. Ini gimana? Mau memulai ada spanduk di depan. Sudah ada spanduk 10 meter sebelum itu kan. Tidak ada open house. Itu. Iya. Mungkin Pak Menteri Perhubungan kali yang masang jangan-jangan nih. Kita minta Menteri Agama baca peta dulu. Kita minta Menteri Agama baca. Fatwanya seperti apa? Petanya ini gimana Pak Menteri Agama untuk pasca MK ini? Nanti formula koalisinya, formula ini jadi momentum nggak? Kemarin Pak Mardiono kita tahu ke Golkar. Ada juga keinginan menteri-menterinya Pak Jokowi juga sudah datang ke tempat Ibu Mega. Pak Rosan juga datang ke tempat Ibu Mega. Anda lihat formula petanya gimana nih? Ya sebenarnya gini, agama itu sudah memerintahkan ya kalau dalam konteks memerintahkan bahwa dalam Idul Fitri itu ada dua hal. Pertama bersilaturahmi, yang kedua memaaf-maafkan. Ini penting. Yang kedua ada perintah agama, yasiru wala tu'asiru. Iya, mudahkan jangan dipersulit. Nah persoalan di kita ini yang mudah jadi bolak-balik ini, yang sulit dibikin mudah dibikin bolak-balik. Makanya ada istilah di kita ini dari semenjak dulu gitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Ini menjadi persoalan. Jadi kalau dalam konteks perspektif agama, ya ketika ada momentum tadi Bang Idrus katakan. Saya Menteri Sesnek. Siap, saya maaf Bang, Pak. Saya belum diresapel. Jangan sampai Anda saya resapel jadi Dirjen Bimas Islam. Jadi Dirjen Bimas Islam turun. Mengatakan bahwa inilah momentum yang diberikan oleh agama untuk diambil oleh umat manusia, terutama bagi kita yang beragama Islam. Jadi bahwa kita kembali ke fitri, kembali ke suci, dari situ ada nilai memaafkan itu. Nah, tapi memang ketika kita melihat hubungan yang begitu complicated antara Pak Jokowi dengan PDIP, ini sudah saya analisa 5 tahun yang lalu, bahkan bisa dicek di jejak digital. Ada hubungan yang agak sulit dalam konteks untuk bertemu. Tadi kasus Pak SBY. Tetapi saya meyakini ya, ke depan ini guru-guru bangsa kita, termasuk Pak Jokowi, Ibu Mega, juga akan berpikir bahwa ya bukan hanya persoalan emosional yang dibangun, tetapi rasionalitas dalam konteks memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Saya meyakini beliau negarawan, tetapi ada rasa emosional mungkin hari ini
yang mau menerima siapa, yang mau baikan siapa dulu, siapa yang memulai kan agak sulit ini. Ini yang agak berat. Nah agama mengajarkan itu, tadi Pak Mensesnek mengatakan siapa yang memulai pahalanya lebih besar. Nah dalam konteks kita sangat jelas bahwa Rasul itu selalu mengutamakan gitu bahwa siapa yang kalau bahasa agama itu yang berbuat baik gitu ya, maka dia jangankan itu 10 pahalanya. Bahkan kalau Ramadan kemarin ya, bahkan kalau 10 gini soalnya. Bahaya ini. Ya jangan begini. Ya 10 gini. Dalam konteks itu maka sebenarnya harus dicari formula bahwa tadi ya Ibu Mega, Pak Jokowi ya adalah memang jiwa-jiwa kenegarawannya muncul dan tumbuh. Ini yang kita harus bangun. Saya mohon maaf Pak Mensesnek bahwa saya mohon maaf masih muda gitu. Dalam konteks ini tadi keteladanan menjadi penting. Kita yang hilang tuh itu. Kita bisa mempelajari Bung Karno, Bung Hatta, Hamka. Ya, luar biasa keteladanan. Bagaimana kita baca bedah gitu ya, perdebatan di konstituante luar biasa. Jadi ada transfer ide, ada transfer nilai, transfer pengalaman. Jadi tokoh-tokoh ini yang Anda anggap tidak bisa diambil keteladanan dalam konteks ini? Selama begini. Dalam konteks ini ya maksudnya? Selama mereka mohon maaf ya, belum bertemu, saya mengatakan masih belum. Ya itu. Ya kalau nanti mereka bertemu, saya meyakini ini menjadi contoh yang baik buat kami semua. Anak-anak muda Indonesia. Bahwa sejarah membuktikan bahwa Bu Mega, Pak Jokowi yang katakanlah hanya urusan pilpres, yang mereka renggang, suatu saat bisa baik. Tapi itu kan idealnya Pak Menteri Agama. Ya. Kalau kita bicara fakta-fakta politik menuju idealitas tadi itu gimana? Soal koalisi, saya juga meyakini begini. Kalau kita bisa bicara konstruksinya ya. Kim ada Bang Pak Menses ada di situ. Koalisi Indonesia Maju katakanlah ya. Jumlah kursinya kurang 50%. Suka tidak suka butuh armada baru untuk ditarik, untuk dibawa, untuk diambil, untuk masuk kekuatan koalisi Prabowo pasti itu. Makanya tadi tidak aneh kalau Pak Mardiono datang, misalkan yang lain nanti juga PKB datang juga, misalkan Nasdem sudah bertemu gitu. PDIP mungkin juga menjalin komunikasi. Karena memang begini, kalau saya katakan dari dulu kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Sekali lagi, Prabowo Gibran pemerintahannya harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Kenapa saya katakan ada tangguhnya? Karena menjadi oposisi itu tidak banyak partai yang mau dan suka. Nah, apakah PDIP nanti ke depan bisa, tadi ya silaturahmi silahkan, bertemu antara Prabowo misalkan dengan Pak Ibu Megawati silahkan, tetapi apakah positioning PDIP akan menjadi oposisi kita tidak tahu. Apakah masih pemerintahan juga kita tidak tahu. Karena sekarang ini sedang melihat situasi. Misalkan mungkin Bang Ciko kemarin kita bahas hak angket ya di banyak TV termasuk di CNN. Mengatakan, saya sudah katakan agak sulit soal hak angket itu. Kenapa? Karena PDIP mengambil positioning mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dibandingkan harus mendorong hak angket yang saya melihat ya, saya membacanya akan terjadi kegaduhan-kegaduhan ke depan. Hiruk pikuk politik itu. Maka positioning PDIP mengambil tidak mengajukan langkah hak angket, maka masuknya ke Mahkamah Konstitusi, jalan yang terbaik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan saya meyakini ya apapun itu nanti formula koalisinya tetap Prabowo Gibran harus kuat silahkan, tetapi harus juga dibangun sebuah kekuatan oposisi yang kuat. Oke lah katakanlah kita negara yang sistemnya presidensial, katakanlah tidak mengenal oposisi, tapi Amerika presidensial. Tapi kalau Demokrat berkuasa, Republiknya selalu oposisi. Kalau jadi dalam konteks itu kalau memang nanti ada yang berkuasa di pemerintahan silakan, tapi dibangun juga sebuah check and balances yang kuat. Karena begini, mohon maaf, kekuasaan itu kalau tidak diingatkan itu akan banyak kelirunya. Akan banyak rusaknya. Oleh karena itu diingatkan dengan tadi kekuatan oposisi yang kuat. Nah, celakanya kalau oposisinya lemah, mohon maaf, ya kami akademisi yang mengkritisi kan nggak sehat. Civil society yang turun. Katakanlah misalkan ya sedikit ormas yang juga mengkritisi. Oleh karena itu ya kalau kita ingin membangun menata demokrasi yang kalau bahasa saya kuat, sehat, bermartabat, maka ada kombinasi kekuatan tadi oposisi yang tangguh dan kuat, tapi di saat yang sama pemerintahan yang juga mayoritas yang kuat. Baik, supaya lebih sehat nih bukan set press, saya yang ke toilet ini. Ya, oke, kita jeda dulu kalau gitu ya. Rapat Kabinet Bayangan akan kembali usai jeda. Setahu saya silaturahmi itu kan
menambah rezeki. Silaturahmi yang baik di suasana yang fitri ini kan harusnya nggak perlu pakai syarat-syarat. Oh, gitu. Ini kebanyakan syarat. Oke, kita kembali lagi di rapat Kabinet Bayangan tadi setelah Menteri Agama berbicara ya, Pak Wapres ya. Kita serahkan lagi ke Menkominfo untuk menanggapi gimana. Jadi mohon izin soal Pak oposisi Presiden, ini loh. Saya nyambung dulu. Projo ini kan nggak pernah oposisi Anda, jadi oposisi ini loh. Saya nyambung dulu yang disampaikan Pak Menteri Agama. Setahu saya silaturahmi itu kan menambah rezeki. Betul Pak? Betul ya. Silaturahmi itu juga bikin panjang umur. Iya betul. Betul Pak Menteri? Betul dong. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Menteri Agama. Ini kok jadi acara lenong beneran. Jadi silaturahmi yang baik di suasana yang fitri ini kan harusnya nggak perlu pakai syarat-syarat. Oh, gitu. Ini kebanyakan syarat. Suruh beginilah, suruh begitulah. Iya kan? Udah kayak ngelamar kasir swalayan ini ya. Ini jadi kayak faktor penghalang orang mau bersilaturahim. Gitu. Ini yang kita sayangkan Pak Presiden. Gitu. Mau silaturahmi, saya pikir Pak Jokowi enjoy ketemu siapapun, nggak ada masalah beliau. Apalagi kalau duduk bersama untuk ngomongin Indonesia maju ke depan. Saya pikir beliau sama siapapun nggak ada masalah. Pak Jokowi mau ketemu Bu Mega, mau ketemu Pak SBY, ketemu siapapun, enjoy nggak ada masalah. Cuman yang lucu ini kebanyakan syaratnya kadang-kadang, gitu loh. Itu yang menurut saya jadi ada faktor penghalang. Nah, mungkin nanti urusan itu bisa diselesaikan oleh Menteri Hubungan gelap ini. Jadi itu. Tapi Pak Menkominfo kalau misalnya dianggap Pak Jokowi ini jadi penghalang justru malah. Justru Pak Jokowi ini jadi syarat yang penghalang untuk bersatunya atau berbicaranya Pak Prabowo dengan Bu Mega. Karena katanya Pak Menteri Perhubungan di episode yang lalu, kita berat juga kawan kalau saya tidak melihat itu Pak Wapres. Pak Jokowi enjoy saja ketemu siapapun. Ketemu rakyat juga oke. Iya Pak Jokowinya oke. Iya kan? Tapi Pak Jokowinya yang jadi penghalang Pak Prabowo. Nggak ada itu. Pak Jokowi oke dengan siapapun. Dia bikin open house ketemu rakyat di istana. Di sisi lain ada yang pasang spanduk tidak open house. Ini yang lucu ini kadang-kadang. Gitu. Ini mau silaturahim supaya nambah umur, nambah rezeki. Dikasih syarat nih Pak Presiden. Ini jadi kayak penghalang. Saya lihat statement-statement Pak Hasto ini, naga-naganya ini agak-agak menyeret PDIP ke arah oposisi kelihatannya. Kalau saya lihat nih. Tapi boleh ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Biar bicaranya biar agak menghadap dikit ke. Coba lihat. Betul. Ini masalah etika dan moral juga. Betul. Lama satu perahu. Tapi begini Pak Mensesnek. Gimana? Kalau kita kesini kita belakangin presiden nggak juga. Padahal udah sengaja gitu di sitting arrangement. Sengaja didekatkan gitu. PSSI sesuai arahan Bapak kan. Iya. Sebelah-sebelahan, Gitu. chemistry-nya dibangun lagi. Jadi kalau Pak Menak tadi ngomong kontrol sistem dalam demokrasi ya, saya lihat statement-statement Pak Hasto memang agak menyeret PDIP ke arah sana. Oh jadi bukan Gitu loh. bukan pikirannya Bu Mega atau bukan sikapnya PDI yang memang jadi oposisi menurut Anda, tapi Pak Hasto lah yang menyeret PDI ke oposisi gitu. Iya, kalau ditanya Pak Jokowi mau bersilaturahim dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, saya tahu persis beliau enjoy ketemu siapapun. Ya, Pak ya. Pak Menteri Perhubungan. Waktunya jawab belum nih? Kebanyakan syarat tadi. Belum. Kebanyakan syarat. Ulang-ulang. Biasanya kalau kebanyakan syarat, soalnya kebanyakan salah.
Itu satu. Ya. Ini produksi isu. Karena ada bahan, karena dikasih bahan bos. Ya kan isu itu diproduksi karena ada bahan. Kita dibombardir bahan nih lucu kalau nggak diproduksi nih. Ya kan? Ini bagus udah jadi thumbnail nanti. Itu satu. Ya, biasanya kalau kebanyakan syarat karena kebanyakan salah. Banyak salah. Yang kedua soal suasana kebatinan. Kita harus gini loh. Kita nggak bisa menaruh diri kita di posisi orang lain karena kita tidak merasakan hal yang sama, ya kan? PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan mulai dari akar rumput sampai ke Ibu Megawati Soekarno Putri ada perasaan yang kita rasakan akibat dengan perlakuan Pak Jokowi dan anak-anaknya kepada kita. Nah ini nggak bisa, oh nggak bisa, kan lu nggak ngerasain, yang ngerasain kita, ya kan itu satu. Nah ini suasana kebatinan ini, nah kalau kita bicara soal Pak Sekjen, apa yang menjadi statement-statement beliau terakhir ini ya, Pak Sekjen memang punya gaya komunikasi tersendiri, seperti setiap orang punya gaya komunikasinya masing-masing. Tetapi saya meyakini apa yang disampaikan adalah bagian dari merepresentasikan apa yang menjadi suasana kebatinan dari kader PDI Perjuangan dari mulai akar rumput sampai Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Mas Hasto ini orang yang paling sering berkomunikasi dengan akar rumput sampai ke Ibu Megawati. Saya rasa nggak ada yang lebih sering lagi berkomunikasi dengan akar rumput dan Bu Mega selain Mas Hasto dan mungkin Mbak Puan. Ya kan? Nah, tetapi bicara soal suasana kebatinan, tidak ansih PDI Perjuangan ini bicara soal emosional, suasana kebatinan aja. Tapi kita juga sebagai partai tetap profesional. Artinya apa? Kita sudah mewakafkan kader-kader terbaik kita menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi dan sampai hari ini bekerja maksimal untuk membangun bangsa ini bersama Presiden Jokowi. Dan Ibu Megawati sudah menitipkan pesan bahwa harus menyelesaikan periode ini, kecuali memang Presiden berkehendak lain, karena ini kan sistem presidensial, ya kan? Artinya kalau memang Presiden nggak suka atau menteri ini tidak bekerja dengan baik, tentunya bisa terserah Presiden. Nah ini yang kita harus juga lihat. Jadi nggak semua soal emosional yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan, profesionalisme juga, ya kan? Keluasan dalam berkomunikasi pun juga direpresentasikan oleh Mbak Puan sebagai seorang pimpinan DPR. Jadi beliau juga menaruh dirinya sebagai pimpinan DPR dan dengan cara yang sangat elegan gitu. Dan itu juga bukan berarti itu bukan suasana kebatinan PDI Perjuangan. Enggak, itu bagian dari profesionalisme PDI Perjuangan sebagai partai politik yang juga berkiprah di pemerintahan maupun menjadi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang terakhir, tentu kalau kita bicara soal politik ya, kita nggak usah bicara soal hari raya dan lain-lain. Itu yang saya sudah disampaikan ya. Kalau banyak syarat biasanya karena banyak salah, ya kan gitu. Nah, kalau kita bicara soal politik, memang PDI Perjuangan ini, kalau kita mau melampaui putusan MK misalnya kalau pihak dari paslon 2 yang dimenangkan lah, kita berandai-andai. Gitu. Tetapi kan kembali lagi artinya PDI Perjuangan tetap memenangi pileg, ya kan, dalam posisi yang tetap seksi, tetap wanted. Jadi sebenarnya di dalam hal ini, dalam hari-hari ini tadi sama Mas Ujang bicara tadi sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya paling santai itu kita. Kalau PDI Perjuangan, kenapa? Kalaupun ya kita melampaui putusan MK, walaupun kita inginnya gugatan kita yang diterima, kalaupun kita kalah sebenarnya tetap kok kita diinginkan. Gitu. Tetap it's our choice whether we want to be in the coalition or not, ya kan? Tetapi untuk hari-hari ini memang suasana batin dan juga suara-suara dari akar rumput dan juga elit di PDI Perjuangan memang kalau bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, hari-hari ini hawanya adalah hawa kita berada di luar pemerintahan. Gitu. Tapi kembali lagi, politics is the art of possible. Ya kan, itu. Omongannya Menteri Agama tadi gimana menurut Anda? Yang mana? Udah PDI dengan gagah dan apa tadi? Kokoh dan apa? Tangguh. Iya, itu makanya. Tangguh di luar ini loh. Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Makanya memang. Ini nggak tangguh nih omongan Anda barusan nih. Yang gimana? Kan tangguh kita pasti di luar. Cair. Ya. Apa? Politik cair itu kan nggak tangguh tuh. Bukan cair, bahwa di art of possible itu kita nggak bisa menafikan itu. Nggak bisa menafikan. Saya tidak bela, tapi kan bela juga nggak apa-apa. Tadi kan ada pikirannya bahwa ini kan semua masih berproses dan sudah tadi ada tanggal 22 menentukan sehingga nanti tentang posisi politik tentu akan dibedakan dan tadi juga ada beberapa hal
Pertama adalah ya menjaga suasana kebatinan juga para pendukungnya. Kemudian yang kedua yaitu proses hukum masih jalan. Yang ketiga tentu ada beberapa partai yang sesama koalisi kemarin itu kan juga perlu komunikasi. Itu dan lain-lain tentang pasti juga bicara tentang bagaimana peran-peran politik ke depan akan dilakukan. Jadi ini saya kira dengan alasan-alasan seperti itu kita bisa memahami. Dan di sisi lain ada perasaan yang disampaikan yang namanya suasana kebatinan ini itu perlu proses. Dan oleh karena itu di dalam perspektif teori ada psikososial politik, ada rasionalitas politik. Nah ini kelihatannya pengungkapan ini ya Saudara Ciko ini ada pada psikososial politik, ini lebih menjadi suatu pertimbangan daripada rasionalitas politik. Tetapi saya ingin mengunci tadi Pak Menteri Agama bahwa sejauh-jauh pertikaian itu tidak lebih jauh apabila silaturahmi tidak jalan. Sedekat-dekat kita ya tidak sedekat apabila silaturahmi jalan. Dan oleh karena itu ada adagium yang ada bahwa ketika silaturahmi jalan ya dijamin 70% masalah sudah selesai, apalagi kalau sudah jalan. Betul Bang. Nah ini. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. 100-nya dari iklan. Dari iklan. Kita break Dinda. Kalau ada iklan nggak ada 100. Break dulu Dinda. Dinda break. Break dulu. Break. Dinda. Dalam cuaca ini salah satu awan besarnya cumulus nimbusnya itu namanya Jokowi kan. Ini nih sosok Pak Jokowi dalam proses negosiasi politik ini itu lebih banyak jadi daya tarik atau daya tolak? Welcome to Kabinet Bayangan. Tapi kita mau kembali ke Pak Menteri Agama. Ini bicara cuacanya nih, dalam cuaca ini salah satu awan besarnya cumulus nimbusnya itu namanya Jokowi kan. Ini nih sosok Pak Jokowi dalam proses negosiasi politik ini itu lebih banyak jadi daya tarik atau daya tolak? Karena kalau sebelum pemilu orang pengen semua dekat dengan Pak Jokowi. Koalisi ini dukung Pak Jokowi. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya ini lebih konkret lagi. Ini statementnya Om Jiko tadi itu gagah berani dan ini enggak tuh? Kokoh dan tangguh. Nah, pertama soal daya tarik atau daya tolak. Daya tarik tentu bagi kubu 02. Itu daya tarik. Karena bagaimana Pak Jokowi menjadi pendulum juga. Ya, memiliki kontribusi besar bagi 02. Nah, tetapi menjadi daya tolak adalah ketika misalkan, ini contoh saja, bahwa ada garis partai yang sudah ditetapkan bahwa partai memerintahkan mendukung Ganjar Mahfud. Nah Pak Jokowi berbeda. Ya, partai apa sebut loh? PDIP. Ya, siap. Ada PDIP. Nah disitulah sebenarnya ada garis partai yang dianggap tidak dipatuhi oleh Pak Jokowi. Entah saya bentuknya mengatakan apa, saya tidak bisa mengatakan, tapi nah inilah sebenarnya yang membuat kebatinan tadi Bang Ciko katakan, ini yang membuat berbeda ya, yang ada daya tolak di situ. Nah lalu kalau kita bicara soal oposisi kan sebenarnya sudah teruji PDIP ini. Kenapa harus malu-malu juga? Misalkan di zaman Orde Baru, ya kan Ibu Megawati ditindas kuat dan luar biasa. Di zaman Pak SBY 10 tahun juga kuat, bahkan lalu menjadi partai pemenang 2014. Artinya sudah teruji baik di pemerintahan maupun di oposisi. Tetapi memang saya punya catatan, PDIP ini lebih lincah, tanda petik, lebih galak kalau ada di luar pemerintahan. Kalau saya melihatnya, tapi kalau di dalam pemerintahan agak kurang gesit, kalau bahasa saya. Agak bingung. Gini, kadang-kadang agak sulit membedakan PDIP dengan di dalam pemerintahan maupun di luar. Misalkan begini, ketika PDIP hari ini ada di posisi di pemerintahan, tetapi sering mengkritik Pak Jokowi juga. Nah ini menjadi persoalan dilema. Oleh karena itu, ya walaupun memang itu sikap PDIP yang pilihan PDIP sendiri, tapi saya mengatakan itulah di Indonesia antara ya presidensialnya setengah hati tadi Pak Menses saya katakan. Jadi dalam konteks itu ya saya sih menginginkan agar sehat saja. Kalau sehat itu butuh controlling tadi ya daya tangguh dari seorang partai politik yang oposan itu. Karena bagaimanapun tidak banyak partai yang ingin
menjadi oposisi. Karena saya punya pengalaman juga, ada seorang tokoh dari partai oposisi, saya tidak sebutkan. Ketika dia ingin punya posisi di pemerintahan selalu ditolak. Mau jadi komisaris ditolak, mau jadi duta besar ditolak. Banyak penolakan. Tetapi ketika bergabung, tahu-tahu sudah jadi komisaris juga. Oleh karena itu tadi dalam konteks itu saya melihat, ya kita berharap pada PDIP. Karena kalau PKB agak sulit menjadi oposisi. P3 apalagi, saya sudah analisa dari awal akan masuk pemerintahan. Lalu kita bicara Nasdem, kemungkinan akan masuk pemerintahan. PKB? PKB akan masuk. PKS? PKS 50-50 PKS ini. PKS masih 50-50 tergantung ya? jumlah kursi menterinya. Kalau dikasih 2 mungkin masuk, tapi kalau 1 juga agak berat. Ya. Nah dalam konteks itu saya melihat, ya biar nanti juga demokrasi tidak terbajak, kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah itu ada pada PDIP. Saya meyakini itu sebenarnya. Analisa harapan Ada harapan. Mas Iko ini gimana tadi? Ya kalau kita lihat angket nggak jadi, ya kan nggak didukung padahal udah keras banget. Kita lihat juga beberapa eksponen elit PD Perjuangan juga udah ada yang bicara, kayaknya Pak Prabowo menjenguk Pak Oli misalnya, bertemu gitu-gitu kan, itu kan juga sinyal-sinyal yang nggak bisa kita tutupi bahwa ventilasi komunikasi kan dibuka lebar-lebar gitu. Ya, saya tetap berharap ya, bukan hanya saya ya, bangsa ini berharap. Jangan semua masuk pada suatu kekuasaan yang menurut saya menggiurkan. Ini udah masuk ke harapan bukan analisa. Bukan, karena Menteri Agama sudah doa. Mesti dipahami doa. Karena begitu kita tadi pesimistisnya, wah nanti ada komunikasi-komunikasi yang mengarah kepada pemerintah gitu ya. Ya maka kita harapannya itu dibangun. Harapan bahwa kita berharap PDIP ada mengambil jarak dengan kekuasaan. Karena kalau semuanya berkuasa, mohon maaf ya, kekuasaan itu cenderung akan disalahgunakan. Karena sudah jelas teorinya. Lord Acton itu mengatakan Power tense to corrupt. Jadi sangat jelas kalau ini nanti misalkan, Kang, saya sangat sering ditanya oleh teman-teman media hampir tiap hari dari 7 tahun yang lalu, Kang, katanya ini ada indikasi PDIP masuk. Nambah 7. Ini yang sebelumnya lagi. Kalau 5 itu tadi P3. Ya, masuk PDIP masuk, nanti tidak ada oposisi. Ya ini mohon maaf, demokrasi kita tidak akan sehat. Ya, power kan tends to corrupt, Pak Menteri, bukan korup kan? Apalagi gini, di tubuhnya Pak Prabowo itu ada yang namanya Pak Jokowi, ada Pak SBY, dan ada Gibran Raka Buming Raka. Apakah itu jadi batu halangan buat Ibu Mega untuk ini? Atau justru bisa menjadi momentum baru? Saya meyakini Bu Mega akan rasional. Seorang ibu yang memang pertimbangannya juga ada Ini harapan apa analisa? Tapi rasionalitas artinya kepentingan bangsa akan diutamakan. Entah pilihannya nanti oposisi atau berkoalisi itu pilihan yang menurut saya harus. Ini cocoknya habis dia ngomong gue dong. dari Ibu Megawati begitu Pak Wapres. Memang di sini bicara itu direbut. Direbut di awal. Tadi saya termasuk bagian dari kader yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, ya kan, bahwa doa Menteri Agama berada di luar pemerintahan itu kan sebenarnya sama gagahnya, sama mulianya seperti berada di dalam pemerintahan. Dan sebenarnya sesungguhnya dua pihak ini berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan bukan artinya berseteru di dalam satu bangsa. Enggak, justru mereka bahu-membahu membangun bangsa ini karena kita percaya dengan sistem yang disebut demokrasi dan memang ada di dalam dan di luar pemerintahan ya. Kalau tidak mau disebut pemerintah maupun oposisi ya. Nah itu satu. Yang kedua tadi disampaikan terkait dengan apakah menjadi penghalang persona-persona tadi yang disebut tadi. Saya melihat tidak begitu. Bagi PD Perjuangan dan bagi Bu Megawati Soekarno Putri berada di dalam maupun di luar pemerintahan yang menjadi pertimbangan utama adalah visi misi kebangsaan dari siapa yang akan menjadi pemimpin dari pemerintahan itu sendiri. Itu nomor satu. Ya kan, hubungan-hubungan pribadi itu bisa dikesampingkan karena bisa aja berada dalam pemerintahan tetap nggak tegur-teguran juga boleh aja. Canda. Baru lagi teori ini. Tapi kembali lagi. Ada. Ini juga artinya gini. Kalaupun berada di luar pemerintahan atau disebut oposisi misalnya itu,
kan bukan artinya 100 kebijakan yang dibawa oleh pemerintah terus 100-100-nya ditolak, kan nggak begitu, ya kan Bang Idrus? Iya kan? Tidak begitu kenyataannya kan, tentunya bila ada memang yang benar gitu ya, hal-hal yang sepertinya pengalaman sesuai. paling tinggi dalam Makanya, jadi artinya ini, jadi jangan-jangan kalau berada di luar pemerintahan dengan kursi yang paling banyak pun, ya mungkin rasa-rasa seperti benefitnya seperti dalam pemerintahan kan itu. Jadi politik itu kan dinamis dan tidak 1+1=2 dan lain-lain. Nah ini tapi kembali lagi memang suasana batin maupun keinginan terkait dengan apa yang telah terjadi selama penyelenggaraan pemilu ini bagi PDI Perjuangan sampai hari ini 99,9% memang berada di luar pemerintahan apabila memang bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi masih ingat ada 0,0001. The politics is the art of possible, itu kenyataan kok. Itu Enggak, bukan. jadi saya kira pikiran Mas Ciko ini Bapak Presiden ini adalah termasuk pemikiran yang modern menurut kalau dalam tanda kutip ya, karena memang begini. Pemikiran modern itu keragaman harus dilihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Kalau keragaman kita lihat dalam perspektif fisik, satu institusi tetapi beda visi berantem. Meskipun berbeda institusi tapi visinya sama, bisa satu. Ya kayak misalkan ini kan sudah masih tahap kelihatan satu karena visi sama gitu loh. Sama-sama Ya. Terlalu lama sama-sama soalnya. Iya sama. Lama gitu. Jadi dan saya kira ini yang akan Singkat kita saja Pak Mansur. Singkat. Oke. Tambah dikit. Nah, yang saya ingin kita kembangkan adalah bagaimana visi ini ke depan. Oke. Kalau ini satu pasti bersama. Iya. Ya meskipun dalam satu lembaga, satu partai tapi visi sama, pasti dalam tanda kutip berantem. Yang penting Pak Mensesnek golnya kan, Ya. Indonesia maju. Indonesia maju ini juga kan butuh kontrol sistem. Saya sebagai Menkominfo ngomongnya software aja nih. Memang Mas Ciko ini software oposisi. Itu dibutuhkan juga, gitu loh. Jadi ini Udah sama Anda menjawab doa Menteri Agama. Mungkin untuk menutupnya boleh pandang-pandangan, salam-salam dulu. Banyak saran, banyak salah. Apa? Banyak saran, banyak salah. Banyak salah. Biasanya begitu. Suruh biasa aja salahnya apa. Ntar juga bingung sendiri. Biasanya kan begitu. Gitu. Pak Menteri Perhubungan tadi bilang perlakuan Pak Jokowi dan anak-anaknya ke Bu Mega atau ke PDIP. Pertanyaan sebaliknya juga. Bagaimana perlakuan Bu Mega PDIP terhadap Pak Jokowi? Nah itu kita jawab di rapat kabinet berikutnya. tapi saya tetap ingin Presiden, Pak itu karena itu bagian dari produksi isu. Pak Presiden. Ujung-ujungnya narasinya pengkhianatan. Oke, kita Tapi akan satu Tuh, lagi VO lo tuh. Pak Presiden, singkat saja karena ini masih suasana Idul Fitri Syawal. Mari kita manfaatkan ini dalam rangka silaturahmi. Sejatinya komunikasi politik yang tadi diungkap ada gesekan-gesekan, kita lupakan semua, kita saling memaafkan untuk kepentingan bangsa ke depan. Biar mestinya komunikasi politik lebih cair, siapa yang memulai dapat pahala yang lebih besar dan menjadi contoh teladan bagi rakyat. Uswatun hasanah. Ngomong-ngomong Golkar munasnya sebelum Oktober apa udah Oktober? Kita jawabnya nanti di rapat kabinet berikutnya. catat dulu jadwal kita langsung mau silaturahmi ya. Nanti saya data dulu kita mau kemana di sini. Kita tutup dulu rapat kabinet bayangannya sampai ketemu minggu depan. Waktu dulu.